Salam sejahtera bagimu Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali di Minggu tanggal 28 Februari, akhir dari kebaktian di bulan ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan di minggu hari ini, Minggu Reminis Kere, yang artinya saya ingok ma akadenggan nibasam. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Dengarlah sabda Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang di hadapannya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, minggu ini kita merayakan ibadah Reminis Kere. Biarlah Tuhan mengingat kebaikannya dengan judul Allah memperhitungkan iman orang percaya. Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada, suatu harapan setiap orang memiliki iman yang bertumbuh. Pertumbuhan iman ditentukan bukan dengan sesuatu yang biasa saja, namun iman akan bertambah sesuai dengan penderitaan, kebiasaan, dan berproses pada sesuatu yang lebih kuat dan menghasilkan dasar yang lebih mendasar. Iman adalah sesuatu yang perlu kita persiapkan, karena dengan iman kita mampu melewati sebuah proses yang disebut dengan pembenaran. Pembenaran bukan sesuatu yang dilakukan
oleh pribadi yang salah, namun oleh orang yang membenarkan. Pembenaran adalah sebuah proses di mana setiap orang menginvestasikan dirinya bahwa ia telah mempersiapkan jauh sebelum penghakiman itu. Dan kita pun harus mengenal bahwa iman yang kita persiapkan, yang kita gali, adalah sebuah iman yang bukan dalam tradisi semata, namun iman yang melampaui tradisi itu. Abraham adalah seorang yang kita akui dan firman Tuhan mengatakan adalah bapak dari segala bangsa, bapak orang beriman. Bukan karena Abraham tahu bahwa dia akan dimenangkan dalam pergumulan pribadi tentang anak. Lebih dari pikiran yang terbatas itu, Abraham dipanggil dan menjadi simbol dari iman. Apakah Abraham sadar benar bahwa ia akan melewati proses yang begitu menakutkan? Abraham mempunyai segalanya, namun tidak memiliki anak. Anak adalah sebuah simbol keberadaan dari seorang bapa. Dan Abraham terluka di posisi yang kita bisa pahami. Saya sadar benar bahwa komunitas-komunitas dalam kebudayaan memiliki budaya yang sama. Anak menjadi simbol keberadaan seorang bapa. Apakah benar Allah tidak memperhitungkan kehidupan Abraham sebelum pemanggilan itu? Apakah benar Abraham hanya satu-satunya orang yang dipanggil untuk mewujudkan simbol keberadaan Allah yang memberkati sebuah keluarga? Abraham menjadi satu dari cerita banyak perjalanan iman. Namun firman Tuhan dalam kitab Roma mengangkat sesuatu yang lebih kental dengan budaya. Abraham dipanggil dan dijadikan sebuah simbol adalah sebuah tanda yang mewakili jemaat yang umum saat itu, yang adalah orang Yahudi. Abraham dipakai sebagai bahasa yang dibahasakan untuk orang-orang pembaca lainnya mengenal dan dekat dengan firman itu. Dan di sini kita dipanggil untuk bersaksi. Apakah hanya Abraham yang mendapatkan kebaikan Allah? Karena Rasul Paulus juga belajar, dia juga ditolak. Apakah penolakannya berbeda dengan penolakan Abraham sebelum mempunyai anak? Di sini Rasul Paulus mengajakmu dan diriku, saudaraku, bahwa kita yang bergumul, yang terluka batin sekalipun, dipanggil untuk memiliki ketabahan dalam pengharapan. Ada jawaban baru yang digarisbawahi oleh Apostel Paulus, bahwa kita dibenarkan dalam pembenaran itu. Dan proses pembenaran hanya dimulai ketika kita percaya. Hanya bagi orang-orang yang meletakkan dirinya kepada Tuhan dalam kepasrahannya, yang mengatakan help me, tolong aku. Pertolongan itu dijawab bahwa kita bukan terikat dengan hukum Taurat, bahwa kita juga tidak menghakimi hukum Taurat, dan kita juga tidak mengkambing hitamkan hukum Taurat, karena ada dialog di balik dari hukum Taurat yang melatar belakangi bahwa bangsa begitu brutal dalam mengenal kehidupan pribadi dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, dalam proses iman kerap dikenal dengan 3 dimensi yang disebut dengan notitia, assensus, dan fiducia. Dalam beriman kita diajak untuk memiliki pemahaman. Dalam beriman kita diajak untuk mengakui. Dan dalam iman kita diminta untuk melakukan penyerahan diri.
Roma dalam komunitasnya terbentur dengan budaya-budaya lokal yang bertolak belakang antara dunia yang lebih berkembang dan filosofis bertemu dengan yang tradisi. Ada yang lebih kuat memegang tradisi, ada juga yang memiliki filosofis dalam berpengharapan. Namun Paulus ingin membuat kita mengakar. Iman harus memiliki pemahaman yang benar bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, namun hukum Taurat juga tidak dilakukan sebagai pengkambing hitaman. Hukum Taurat adalah sebuah pagar, bingkai supaya gambar tidak meluas. Diberikan rule, hukum di dalamnya menciptakan hubungan baik manusia dengan Allah, manusia dengan sesama. Namun kebaikanmu kepada Allah dan kebaikanmu kepada sesama bukan menjadi indikator pembenaran. Karena kita pada prinsipnya telah berdosa. Keberdosaan kita tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat dihapuskan. Pemahaman yang benar tentang iman dikembalikanlah dalam pemahaman yang mendasar bahwa setiap orang berdosa dan membutuhkan pertolongan. Kita dibenarkan hanya karena anugerah semata. Setiap orang bergumul di sini dan setiap orang tahu benar bahwa dirinya tidak mampu diselamatkan. Suatu kali ada seorang yang disalahkan dalam pengadilan. Ia divonis bahwa telah melanggar hukum 1, 2, dan 3. Apakah mungkin seseorang yang disalahkan tadi mengatakan dan membela dirinya? Tidak. Sesusah dan secapek apapun dia mengatakan dirinya tidak bersalah, dirinya tidak melakukan kesalahan, seseorang membutuhkan orang lain untuk menolongnya. Ketika seseorang berenang, dia tenggelam dan dia minta tolong, apakah mungkin dia mengatakan aku bisa menyelamatkan diriku? Dia membutuhkan orang lain. Kita dalam kedosaan membutuhkan pembenaran untuk diselamatkan. Dan Allah datang mengulurkan tangan dan Ia memberikan keselamatan. Penderitaan kita hari ini bagian dari dosa itu. Kita membutuhkan jalan keluar untuk dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati. Pembenaran hanya dilakukan oleh yang lebih tinggi, yang lebih mumpuni. Allah yang menghakimi, memanggil dan menyuruh anaknya Yesus Kristus menolong kita, menghapus dosa kita untuk dibuat menjadi benar. Bagian yang kedua, Abraham dipanggil sebagai salah satu dari banyaknya orang yang berpengharapan. Abraham mengaku bahwa pengakuannya untuk memulai dan berproses untuk menang dan melampaui permasalahan itu. Abraham menitik beratkan pada sesuatu yang berkabut, namun dia tahu di balik kabut ada jalan. Kita tahu bahwa hidup kita tertutupi oleh kecemasan, ketakutan, bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi esok, bagaimana kehidupan kita dan anak-anak. Namun satu harapan dan pengharapan kita, bahwa Tuhan mempersiapkan jalan yang terbaik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi karena alam yang berproses. Namun satu harapan dan iman kita yang dibenarkan oleh Allah,
akan diselamatkan, dipersiapkan, dituntun, dan tuntunan itu memberikan kenyamanan, kebaikan, dan hidup yang lebih berpengharapan. Bagian yang ketiga, Abraham yang dibenarkan, diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk bersaksi tentang dirinya yang terberkati, namun mewakili setiap anak-anak di dunia, mewakili orang-orang percaya. Sebagai bapak, kita sebagai anak, mewakili kita yang berdosa, diberi kesempatan untuk dipulihkan, dimuliakan, dan kita kembali pada sebuah peristiwa pengingatan akan Yesus yang disalibkan, yang menderita dan dimenangkan, dibangkitkan oleh Allah. Kita juga diinginkan, diundang, kemenanganmu, kemenanganku atas penderitaan itu hanya mampu dilewati dengan pengharapan bahwa pengharapan kita sudah ada, pengharapan kita sudah jelas. Yesus adalah penolong. Yesus melewati pergumulan. Percayalah, setiap orang yang memiliki penderitaannya memiliki jawaban dan kuncinya. Penderitaan Abraham, penderitaan Yesus ternyata membuat kita semakin kuat untuk berdiri dan melangkah dengan pasti. Melangkahlah bersama Yesus dan mari menangkan, karena sesuatunya bukan didasarkan hanya pada tradisi, namun tradisi penting untuk menjaga kultur, menjaga warna, dan jangan melakukan kebaikan hanya karena hukum. Karena hukum seharusnya digunakan untuk mendewasakan kita, dan kita lebih dewasa mempersiapkan diri memahami karya pembenaran Allah. Segala sesuatunya diinginkan dalam keteraturan, keteraturan menyembah Allah, keteraturan mengasihi sesama adalah keteraturan dalam iman yang berproduksi. Terpujilah Kristus yang menyertai, yang merangkul kita, menguatkan kita, dan dipanggil untuk bersaksi dalam penderitaan. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kisah Abraham yang dituliskan kembali dalam kitab Roma. Ketika Rasul Paulus mengingat kembali pembenaran oleh Allah, Rasul Paulus melihat lebih dekat bahwa hukum Taurat yang Tuhan titipkan bukanlah menjadi sesuatu yang menyelamatkan, namun juga bukan sesuatu yang tidak perlu, namun keduanya diperlukan untuk melihat bahwa hukum adalah sebuah proses untuk kami mendewasakan diri. Biarlah iman kami yang boleh dalam kehidupan memahami, mengakui, dan menyerahkan diri adalah proses iman yang bertanggung jawab. Dan gereja Tuhan akan bumi anggrek akan menjaga iman itu dalam ibadah khusus sama dengan Tuhan, dan menjaga hubungan yang berpartisipasi, membangun kehidupan bersama yang saling tolong menolong, yang saling terbuka dan saling mendoakan. Niscaya kehidupan kami boleh semakin terberkati, dikuatkan di kala duka, dikuatkan di kala penderitaan, dimenangkan dalam proses pengujian, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin.